pagi Pak Yudi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ini sehat. Ya, semangat banget ya. Semangat. Oh ya. Pak Yudi, kemarin sesuai dengan kesepakatan kita, kita hari ini ada jadwal untuk observasi pembelajaran di kelas 5. Pak Yudi, ini materinya nanti tentang apa? Tentang daur air. Tentang daur air, Pak Yudi, nanti untuk kegiatan pembelajaran daur air nanti Pak Yudi sudah mempersiapkan RPM-nya? Sudah Bu, sudah saya siapkan. Begitupun juga dengan media-medianya sudah saya siapkan untuk anak-anak. Karena sekarang ini kan pembelajaran yang kita gunakan kan pembelajaran mendalam, apa namanya? Pak Yudi sudah dimasukkan pembelajaran mendalamnya di RPM-nya. Insya Allah sudah saya masukkan. Baik, nanti alur pembelajaran mendalamnya kalau boleh saya tahu sebelum observasi, kira-kira prinsip pembelajaran yang Pak Yudi gunakan nanti untuk pembelajaran daur air tadi daur air apa saja? Yang pertama prinsip berkesadaran, nanti anak-anak jadi tahu bagaimana membangkitkan anak rasa ingin tahu bagaimana siklus air itu terjadi, kemudian kebermaknaan itu menghubungkan siklus air itu dengan kehidupan sehari-hari mereka, terus menyenangkan. Kita coba untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak sehingga anak diharapkan dapat menikmati pembelajaran dan mengambil banyak ilmu dari situ dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik sekali. Terus sebelum kita masuk ke kelas untuk observasi, jadi lupa toh Pak, saya mau tanya apa? Nanti kira-kira nanti di pembelajaran itu Pak Yudi mau anak-anak itu mau dilakukan secara individu atau berkelompok Pak? Nanti kita buat kelompok, kemudian dari tiap kelompok ada perwakilan dari anak untuk maju presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya. Terus tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Yudi mau menonjolkan atau salah satu tujuan yang ingin dicapai Pak Yudi nanti di bagian apanya? Di bagian kebermaknaan. Jadi anak-anak bisa menghubungkan antara pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ilmu yang diperoleh ilmu yang diperoleh dan ilmu. Baik Pak Yudi, saya kira percakapan kita di sebelum observasi ini cukup. Nanti kita bahas kembali setelah observasi kita lakukan, kita tinjau kembali mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang sudah baik. Baik Pak Yudi, saya cukupkan sampai sekian. Silahkan. Terima kasih Bu. Dilakukan observasinya. Baik, gimana Pak Yudi perasaannya? Plong Bu. Alhamdulillah. Hari ini Pak Yudi bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Saya juga bersyukur, terima kasih sama Pak Yudi karena telah memberikan kesempatan saya untuk mengobservasi Pak Yudi. Semua ini demi kebaikan pembelajaran di sekolah kita. Gimana tadi pembelajaran yang telah dilakukan Pak Yudi? Kira-kira ada yang kurang atau ada kelebihannya di mana? Ya Bu, sejauh ini pembelajarannya yang saya lakukan tadi, saya tayangkan video lewat slide gitu. Tiba-tiba lampunya mati. Makanya saya panik. Nah, bagaimana ini nanti kan menghambat ini kegiatan pembelajarannya, jadi anak-anak pada ini ribut sendiri. Terus alhamdulillah dapat teratasi. Cuma sebentar mati lampunya Nah, kalau itu sebenarnya bukan masalah Pak Yudi karena itu teknis bukan hal yang sesuatu yang kita rencanakan. Kalau masalah yang lain atau kekurangan yang lain kira-kira ada mboten? Itu loh, ketika anak-anak berdiskusi kelompok itu ada beberapa anak yang tidak fokus pada kelompoknya. Ada yang sibuk sendiri bermain, bahkan ada yang cuma diam, nggak mau aktif dalam kelompoknya itu.
Kira-kira menurut Pak Yudi ketidakfokusan anak ini disebabkan apa, Pak? Mungkin dalam kelompok tersebut belum ada pembagian yang jelas, pembagian tugas anak-anak itu. Oh iya, berarti kira-kira untuk mengatasi itu kedepannya apa yang direncanakan Pak Yudi? Ya, saya coba mengarahkan anak untuk berpartisipasi aktif dalam kelompoknya, terus bagaimana mereka berbagi tugas. Ketika ada lembar kerja, apa yang harus dilakukan, misalnya ada yang bagian presentasi, ada yang bagian berdiskusi pemecahan masalahnya, seperti itu kan. Itu untuk mengurangi kefokusan anak ya, atau mungkin ada yang ingin dicapai Pak Yudi lagi, artinya begini, tadi kan di permasalahannya kan kefokusan anak ya, mungkin kalau kefokusan anak ini bisa jadi mungkin karena anak kurang aktifnya ini loh. Jadi menurut Pak Yudi ada enggak langkah lain yang kita bisa jadikan alternatif untuk mengatasi kefokusan anak? Mungkin metode atau media yang saya gunakan itu lebih variatif lagi. Kan tadi saya menggunakan media ini, video. Video. Kedepannya saya akan ajak anak itu langsung pengalaman nyata. Itu kebetulan di belakang sekolah itu ada sungai, tapi ya juga tidak begitu besar. Nanti anak akan saya ajak ke sungai, terus kan dihubungkan dengan materi pembelajaran tentang siklus air tadi. Ya, berarti mengkaitkan pembelajaran secara langsung ya, biar anak-anak lebih tertarik gitu. Ya, baik. Nah, berarti kita bisa menemukan ya, jadi untuk mengatasi kefokusan anak berarti kita bisa mengubah dengan metode pembelajaran yang lain, diantaranya yaitu dengan pembelajaran secara langsung. Ya, mungkin semoga kedepannya bisa digunakan ya Pak ya, nanti untuk pembelajaran berikutnya. Terus saya mau menanyakan nih, tadi kan kita sudah belajar tentang daur air nih, kira-kira kalau kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam, pengalaman belajar apa Pak yang telah diperoleh anak? Pengalaman belajar yang dialami anak mungkin ketika kebetulan ini kan musim hujan ya Bu, anak-anak bisa mengaitkan itu, bagaimana proses hujan, mulai dari proses terjadinya hujan, mulai dari evaporasi, kondensasi, terus presifikasi, itu kan siklusnya sudah jelas itu. Nah di situ dihubungkan lagi bagaimana kita menggunakan air, apakah kita gunakan secara boros atau bagaimana, itu kan juga nanti membentuk karakter anak juga, bagaimana memanfaatkan air itu dengan bijak. Contohnya menghemat air, bagaimana menghemat air, menggunakan menggunakan air dengan sesuai dengan kebutuhan ya, bagaimana menggunakan air untuk sesuai kebutuhan. Jadi intinya aplikasi yang akan didapatkan nanti, anak-anak bisa menggunakan air secara hemat, secara bijak ya. Baik Pak Yudi, saya kira pembelajaran yang dilakukan Pak Yudi sudah sangat baik. Nanti kedepannya kita rencanakan Pak Yudi akan mengkaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar ya. Kalau menurut saya mungkin lebih baik akan dipersiapkan lagi sehingga pembelajaran di berikutnya lebih baik daripada hari ini. Ngoten nggih Pak Yudi. Terima kasih Ibu atas arahannya. Semua ini kan juga untuk meningkatkan bagaimana pemahaman anak di kelas ini agar mereka lebih paham. Iya, jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa supervisi ini atau observasi pembelajaran ini adalah semuanya untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita nih Pak. Terima kasih juga Pak Yudi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengobservasi. Sampai ketemu lagi di observasi berikutnya. Terima kasih Pak Yudi.